Kalau teman-teman belum ada duit untuk beli Sigmat yang misal Mitutoyo yang mahal-mahal, beli Sigmat merek ini. Mereknya Toki ya. Entah asli apa enggak saya kurang tahu ini. Jadi Toki itu sebenarnya bikinan Jepang ya. Ini Sigmatnya biasanya sih bagus daripada yang bungkus triplek. Nah ini Toki. Ini saya agak ragu, biasanya yang ori itu di sini ada Toki Jepang. Nah, ini saya mau sharing sedikit masalah Sigmat ini sekaligus review. Ini Sigmat di sini tertulis 0,05. Jadi lebih kasar ya. Kalau teman-teman pingin yang lebih presisi itu 0,02. Kalau pingin lebih presisi lagi ya 0,01. Itu lebih presisi. Tapi menurut saya Sigmat ini kan memang ya kita nggak perlu terlalu presisi juga ya. Presisi penting cuman nggak terlalu gimana ya, 0,05 pun masih cukup lah ya. Kalau yang mahal-mahal yang Mitutoyo harganya 5 jutaan itu ya bisa 0,01. Tapi ya sesuai harga. Kalau saya mendingkan belikan misal mikrometer yang lebih tingkat presisiannya lebih lagi ya toh. Oke, di sini saya mau review sedikit ini. Jadi ceritanya ini Sigmat saya yang digital itu rusak ya. Jadi saya beli yang analog yang biasa aja gini ya. Karena digital itu memang kekurangannya gitu, rusak baterai atau perangkat elektroniknya atau kebentur dan lain-lain itu rawan rusak. Jadi kalau teman-teman punya Sigmat digital apalagi harganya mahal, simpan dengan bagus. Nah dulu saya pernah beli yang bungkus triplek itu ngaco, nggak presisi sama sekali. Nah sebenarnya yang bagus itu memang yang udah terkenal itu merek Mitutoyo, cuman harganya mahal. Dan di pasaran itu juga banyak palsunya, hati-hati nanti dapatnya yang palsu. Oke, biar gak berlama-lama kita coba cek keakuratannya. Di sini saya sedikit ngasih tahu cara pembacaannya. Jadi yang atas ini kan di sini udah ada tulisan in. Misal Anda ngukur pipa lah, di rumah Anda ada pipa air ya toh, pipa ukuran setengah in atau 1 in itu kan teman-teman nggak tahu, itu bisa ukur kedalamannya. Nah dengan ukuran ini, ukuran in ini biasanya kan yang diukur lubang dalamnya sini in. Jadi bacanya di sini, terus di sini yang komanya. Aku bahasa ngomongnya komanya aja biar gampang. Nah terus yang sini yang bawah ini ke sini ini ya 0, 10, 20 ini mili ya. Jadi satu strip itu ya 1 mili. Nah ini 10 mili, 50 mili, 30 mili kan kayak gitu. Dan Sigmat berbeda-beda, ada yang cuman tulisannya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kebetulan tulisannya gampang mudah dibaca lah untuk pemula ya. Jadi 10, 20. Dan komanya itu dibaca di sini. Ini kan akurasinya 0,05. Nah, kalau teman-teman pengen lebih akurasinya biasa 0,02. Tapi biasa pengaruh juga, harganya juga lumayan. Nah, untuk yang ini, yang bawah ini komanya. Jadi nanti misal kelebihan daripada misal nanti kayak gini lah, kita contohin aja ya. Misal nah di angka 10 lebih dikit gini kan, ini kan contohnya ya, di angka 10 itu kan ada lebih dikitnya. Nah ini teman-teman cari lurusnya, itu nanti komanya di situ. Nah lurusnya di angka 7 misalnya ya, di angka 7 ya toh. Nah berarti di sini 10,7 mili ya, jadi paham di situ. Jadi bacanya itu yang lurusnya, misal lurusnya yang di angka 9 ya berarti 10,9, atau lurusnya di angka 3 ya 10,3. Nah ini secara material lumayan, digeser-geser juga enak, masih aman, enak. Terus ini juga diputer-puter juga enak, nggak macet-macet ya, aman. Nanti kita coba cek kepresisiannya. Ini penting nggak penting, sebenarnya penting banget sih, namanya bengkel harus punya. Saya sih sebenarnya ini sering saya gunakan, cuman di tutorial saya kan kita kan mainnya basic ya. Di tutorial kadang ada yang bilang wah mas ini terlalu obral, metode cara-caranya terlalu diobral di medsos kan, banyak. Sebenarnya banyak juga yang masih saya simpan ilmunya, enggak langsung 100% saya obral ya. Jadi yang detail atau kita yang menggunakan alat special tools, mungkin teman-teman jarang lihat saya menggunakan Sigmat, mikrometer ataupun
diagnosis injeksi kan kayak gitu. Biasanya saya lebih ke yang mudah-mudah, yang basic, biar orang itu mudah paham gitu lah. Masa baru belajar langsung dikasih pelajaran SMA kan ya, paling enggak kan dasar dulu ya, SD dulu. Nah wis simpel aja. Biasa saya untuk ngukur kayak misal ini bearingnya oblak ya toh, kita kan ukur di sini diameternya ya. Yang oblak itu bearingnya yang aus apa ininya kan kayak gitu. Ataupun misal kayak gini untuk motor 2 tak ini kan, misal kita main di portingan kayak gini kan, kita ngukur nah sudut kayak knalpotnya ini, ketinggian lubang bilasnya, ketinggian knalpotnya, lebarnya, itu kan perlu yang namanya sigmat. Nah itu kan jarang saya tutorial kayak gitu. Wes kita akan coba ukur yang gampang dulu ya, piston. Kita nyari piston dulu. Nah di sini ada piston Shogun 125 ya, ini operasi 100. Terus pennya Shogun itu ukurannya 14 sama kayak Fish Air. Jadi Shogun ini agak besar. Kalau jenis Supra apa itu kan cuman di 13. Nah ini 14. Terus ini pistonnya itu standar ukuran 53,5. Nah ini operasinya 100 ya. Kalau teman-teman nggak tahu kan nanti pakai kayak gini ya toh, kan banyak yang kasus tulisannya hilang atau tertutup dan lain-lain kan, harus pakai sigmat. Nah sekarang kita coba cek akurasinya ya. Jadi kita kendorin dulu sini, kita cek diameter pennya dulu, akurat nggak ini ya. Kita cek di sini. Oke, kita kunci, kita lihat pembacaannya ya Kang Bro. Nah ini 10 1 2 3 4, nolnya pas lurus di garis 4 ya toh. Ini pas lurus berarti kan memang 14 mili, nggak ada komanya karena di sini nggak ada yang geser ya toh. Oke sekarang saya akan coba cek pistonnya. Seharusnya kita bacanya ini kan standar di 13,5. Jadi kalau operasi 100 itu kan harusnya nilainya kan di 54. Dari tadi standar di 53,5. Jadi kalau operasi 100 di 54,5 harusnya ya. Sekarang kita coba ukur. Kita ngukur buritanya ya. Karena ini yang akurat itu piston itu di sini. Kalau di sini itu rada kecil. Ada persekian gitu. Nah, kita coba ukur di ekornya sini. Oke, kita kunci. Nah, teman-teman baca di sini. Nah, ini 5 ya toh. 1 2 3 4 ya toh. Nah, di 0 ini kan dia maju ya. Nolnya ini kan lebih maju, nggak lurus ya toh. Nah, nggak lurus. Kalau dia lurus berarti 52,4. Kalau dia lurus berarti kan 54 gitu. Nah, ini kan 54, ada komanya. Nah, gitu ya. Ada komanya. Kita cari yang lurus. Kita cari yang lurus. Lurusnya di mana ini? Harusnya kan dia ini ya 54,5 ya toh harusnya, karena dia sudah operasi 100. Coba cek di sini. Nah, ini angka 5-nya enggak lurus. Ya toh, enggak lurus. Nah, berarti ketemunya enggak di sini. Enggak akurat ini. Nah, ini masalahnya yang enggak akurat itu pistonnya atau sigmatnya. Nah, gitu ya. Kita cari lurusnya. Sampai di ujung sini enggak ada yang lurus. Nah, malah justru yang lurus itu di sini. Ini angka 3 ini lurus enggak ya? Malahan angka 2 ini yang menurut saya lurus. Iya toh, angka 2. Angka 1 masih geser. Angka 2, nah pertengahan 2,5 ini. 2,5 ini malahan yang lurus jadi bilang. Iya toh. Ini 2,5 ini. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung di sini 54,25. Jadi hitungannya kan gitu ya. Nah, kalau kita ngukur secara oversize ini itu enggak sampai 100 Kang Bro. Ya,
542, kalau kita ngukur ya 54,25 ya toh. Berarti kalau ini piston ini ukurannya itu 53,5 ya. Jadi kalau naik 50 kan jadi 54, oversize 50 ya. Nah, berarti ini ukurannya itu oversize 75. Padahal di sini oversize 100. Berarti si piston ini sudah mengalami keausan di 0,25 mili sini. Nah, ini sendiri bisa dilihat teman-teman ya, udah ada beretan-beretan kayak gini. Nah, kalau kayak gini, misal ya. Andai kata ini enggak berat, ini masih mulus ya toh. Tapi kita ukur di sini itu 5 kayak tadi ya. 54,25 ya toh, 54,25. Terus yang punya motor mintanya ganti ring piston aja Mas, gitu ya. Nah, kemungkinan besar karena di sini kan tulisannya oversize 100, harusnya kan 54,5 ya, harusnya. Tapi di piston itu angkanya cuman 54,25. Jadi kalau diganti ring piston kemungkinan besar bakalan ngelitik karena piston udah aus gitu. Dan itu kalau kita lihat dari angkanya segitu clearance-nya, itu biasanya jarak ringnya juga udah nggak efektif ya, karena patokannya kan biasanya kita kan nggak patokan di sini aja, pasti ketika di sini aus di silinder juga mengalami keausan itu. Nah, itu salah satu metode ketika kita ngukur menggunakan Sigmat untuk penggantian ring piston. Jadi kalau misal ini oversize 100, yang punya Mas ganti ringnya aja Mas, bisa nggak gitu ya. Terus kita ukur di sini ternyata hasilnya masih 54,5, berarti kan masih aman lah untuk pistonnya. Nah, nanti kita cek silindernya, kalau silindernya masih aman juga, kisarannya segitu juga, nah itu biasanya masih bisa dipakai dengan dipakai penggantian ring piston, itu masih bisa gitu. Selain kalau kita paling mudah kan ngeceknya biasa kan ring kita masukkan ke silinder, jaraknya seberapa kan kayak gitu. Oke. Dan memang motor ini itu bukan hanya ininya yang aus, silindernya pun aus. Jadi motor ini pun nantinya juga enggak saya pasang, ini nanti diganti silinder karena silindernya udah aus. Misal ini udah oversize 100 ya, dinaikkan 125 itu enggak ngatasi, 150 aja enggak ngatasi ya. Separah ini udah aus. Nih, lihat ini sampai ringnya aja patah-patah kayak gini. Nah, sama yang punya kan dihajar terus gitu. Itu salah satu fungsi dari Sigmat selain kita ngukur-ngukur kayak gini. Terus contoh lain, nah ini contoh lain aja ya, gampangnya di sini sebenarnya ada boring yang kotoran, nanti bisa kita ukur juga. Nah, misal ini di sini kan ada bandul kerkasnya Fish Air ya toh. Nah, misal kasusnya motor ini kan ngempos, nggak ada tenaganya ya toh, tenaganya nggak ada, terlihat silnya itu rembes, sil kerkasnya itu rembes, jadi tenaga untuk kompresi primernya itu kurang lah bahasanya gitu. Nah, ini juga bisa dipakai ngukur Kang Bro, ngukur di sini. Kalau asnya ini terukur masih aman, kemungkinan besar kita bisa melakukan penggantian sil aja, ganti sil tok aman ya toh. Nah, tapi kalau di sini udah mengalami keausan, nah nanti kita ganti sil, kita paksain ganti sil, kemungkinan besar bakalan tetap nggak ada tenaganya, tetap rembes terus ya. Satu-satunya cara kalau nggak tambal daging tukang puput ya ganti kerkas. Kalau ada tukang puput bisa dibubutkan, kalau nggak ada ya ganti kerkas. Itu salah satu contoh penggunaan Sigmat. Jadi kalau dibilang penting ya penting untuk akurasi tinggi. Misal Anda pengen bengkel Anda itu bener-bener presisi, kayak ngukur klep. Kadang kan ada motor yang ngasep tipis-tipis ya, contohnya kayak gitu, ngasep tipis-tipis Mas, diganti kira-kira diganti ngasep tipis-tipis udah diganti blok, silinder dan lain-lain kok masih ngasep, misal kayak gitu. Kita bisa juga ukur klepnya ya toh, klepnya yang tadinya 5 mili nanti kita ukur pakai ini, masih 5 mili enggak. Kalau cuman hasilnya di 4,25
koma sekian, nggak sampai 5 mili ya toh, atau kita ukur di sini angkanya di bawah 5 mili, ya kemungkinan kan udah aus. Itu penting sebenarnya. Tuh. Ini coba tak ukurin. Nah, ini kan Opersus 25 KPH ya. KPH ini piston standarnya 52,4 nanggung diagaan. Ya. 52,4. Jadi kalau kita ukur hasilnya seharusnya ya, ini kan belum aus ya, ini masih baru pistonnya, mereknya NPP. Oh, ada gesekan tapi nggak tahu ngaruh nggak ya keausannya ini. Nah, harusnya dia kan 52, karena ini tambahan 25 ya, tambah 25 ya, 52,65 ya toh, kan tadi 52,4, 52,65. Coba kita ukur pakai sigmat ini. Oke. Ini bener orang ngukur dulu. Kita cek di sini. Nah, di sini terpantau memang di sini 52 ada komanya, ya toh. Harusnya 65. Nah, ini lihat yang lurus memang di sini. Di setelah 6 terus 7, ya toh. 6,5. Ya toh. Berarti bener. Ya, 6,5. Oke. Bisa dimengerti ya ini. Tuh, 6,5. Karena yang angka 6-nya ini enggak lurus dengan atasnya. Jadi untuk sigmat ini ya termasuk presisi. Contohnya angka 7 ini enggak lurus, terlihat seperti lurus tapi enggak. Ya toh, yang lurus di 6,5 sini. Gitu. Jadi ukuran pistonnya aman. Dia masih di kisaran itu. Bener, dan ukuran sigmatnya pun bener. Jadi tergolong sigmat ini juga walaupun harganya nggak mahal, ya termasuk presisi. Nah, ini sebenarnya video ini kan review sigmat aja, tapi malah kita sampai mana-mana. Di sini juga ada tabelnya. Kalau teman-teman bisa baca ini, nah, mungkin paham. Review sigmat sebenarnya, tapi malah kita tambahin lah edukasi cara ngukur dan lain-lain, atau kita ngecek akurasinya. Kalau ini tadi kok harusnya 52,65, kok kita cek di sini kok sampai misal 52,9 ya toh, atau 52,8 kan, berarti 52,80 ya. Itu ya nggak akurat berarti sigmatnya ini. Tapi hasilnya tetap sama. Tadi kok wah, yang piston Shogun mungkin teman-teman di awal wah nggak akurat yang Shogun. Nah, ternyata dari kasus piston yang baru ini kita dapat hasil bahwa sigmat ini akurat. Yang membuat ketika pistonnya Shogun kita ukur nggak pas, ternyata dari pistonnya itu sendiri yang udah aus. Gitu ya. Wes, kita aja sharing kali ini. Untuk sigmatnya itu jangan sampai ininya dibuang. Yo, karena ini penting. Banyak sih teman-teman sigmat asal taruh nggak apa-apa. Kalau sigmat yang mungkin teman-teman lah ganti baru gitu. Kalau ajaran guru saya itu sigmat itu setelah pakai harus dimasukkan kotak. Nanti takutnya rusak lagi gitu loh, berubah gitu. Karena sigmat murah kayak gini kan nggak bisa dikalibrasi. Oke, gitu aja dulu. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Nanti saya sertakan linknya ya di kolom komentar ataupun di keranjang lah. Ini murah, merek Toki, murah, cuman 100 ribuan aja. Dan kualitasnya ini kalau yang ori, cuman saya nggak bisa memastikan ya ini ori apa enggak. Kualitas kalau yang ori itu Jepang itu memang udah berkualitas ya. Di sini 0,05. Kalau teman-teman pengen yang lebih akurat lagi 0,02, ada yang 0,02, dan panjangnya pun berbeda-beda. Ini kan blade 150 mili. Nah, akurasinya ini 0,02. Ada juga yang panjang daripada 200 mili, 250 mili, ada yang lebih panjang, tergantung teman-teman kebutuhannya. Karena saya cuma untuk motor-motor kayak gini ya 150 mili udah cukup. Tapi kalau teman-teman pengen akurasinya lebih lagi, cari yang 0,02. Dan biasanya harganya lebih mahal dikit.
Oke, gitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.